parang iso niya. Ha? Terus dia lihat kamu merem-merem. Terus kenapa dipanggil? Yang Siapa yang benar-benar kecelakaan? Siapa yang bilang kamu kecelakaan? soal ujian tadi. Makanya kamu bilang tadi dipanggil kenapa enggak? Kalau kamu hanya Kenapa kamu tadi bisu, dipanggil? Kamu ngomong ke depan ya. Kamu ngomong. jangan Maksud bisu. Bu, jangan itu dulu. Ada dua sama di rumah berani orang tua. Kalau lu gak lakukan bisa. ngomong Nggak di bisa depan ngomong. itu. Itu pembelaan diri namanya. Tapi itu dicap. Udah, hanya bertuar Bu namanya. Kalau bodoh sekali kamu. Beraninya di rumah lawan sama orang tua. Bisa. Di sekolah ada masalah begitu, lu nggak bisa diselesaikan. Kalau lu benar-benar nggak rokok, ngapain? Di depan itu. Harusnya lu berani ngomong. Berani ngomong. Kalau lu nggak merokok, lu bilang saya nggak merokok, Bu. Saya gabung teman. Gabung teman. Tadi kami Hati Nas.
Malam Pak Roy. Malam Ibu, selamat malam Malam Bapak Pak Ibu. Roy. Pak Roy, bisa bantu saya? Hari ini saya jadi hostnya, Pak itu nggak bisa. Ya, Bu. Doa pembukaan Pak, tapi disisipkan doa karena bulan Maria, kita doa salam Maria Pak di pembukaan. Bisa Pak? Ya, nanti Halo, kita sama-sama. bisa Pak? Ya, Ya, Bu. setelah doa sedikit nanti ya kita masukkan, saya ini dulu ya, buka dulu ya. Sudah jam 19. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat jumpa kembali dalam acara bersama Pak Seto di KPKS Hieronymus yang kami adakan setiap hari Selasa. Untuk kesempatan malam hari ini, kita di dalam bulan Oktober, kita akan mengikuti pendalaman kitab suci dengan topik Bunda Maria dalam Alkitab dan ajaran gereja. Dan akan dibawakan oleh Bapak Seto Marsuno. Sebelumnya, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita akan buka dengan doa dulu. Silakan Pak Roy. Baik Bu Ipon. Baik Bapak Ibu, mari kita buka pertemuan kita dengan menyatukan hati kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, makasih. Kembali kami ucapkan rasa syukur dan terima kasih. Malam ini kami akan memulai kembali pendalaman kitab suci di KPKS Hieronymus bersama dengan Pak Seto pembimbing kami. Kami ingin membahas Bunda Maria menurut ajaran gereja kitab suci. Maka muncul dalam hati kami, mata hati kami agar kami dapat mendengarkan, resapi, dan memahami khususnya pada bulan ini, bulan Rosani ini Bapak. Ya kami tidak hanya sekedar mengucapkan dengan kata, tapi ikut melibatkan hati kami. Betapa Bunda kami semua, Bunda Gereja. Untuk itu, mari Bapak Ibu kita satukan doa kita dengan doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan. Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan seperti pada permulaan, dan selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kudus. Terima kasih Pak Roy. Pak Seto, silakan Pak Seto. Iya, terima kasih. Baik, selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Kalau kita bicara tentang Bunda Maria, iya, mungkin kita bisa mengatakan entah sudah berapa kali Bapak Ibu belajar tentang Bunda Maria. Kemudian kalau kita mengamati apa yang terjadi di antara umat Katolik, ya, masih tetap ada salah paham. Storing. Loh, Tolong wong di-mute. aku ora tau maca akeh kok. Tapi kan tetap biasanya gitu. Ya. Jadi kalau kita mengamati apa yang ada di dalam gereja Katolik, di antara umat Katolik pada umumnya, ya masih ada juga salah paham yang berkaitan dengan Bunda Maria. Salah paham yang dimaksudkan
Itu begini, ada orang-orang yang menganggap itu Bunda Maria dalam prakteknya ya, itu lebih penting daripada Tuhan Yesus. Bahkan bisa jadi orang hanya berdoa kepada Bunda Maria dan lupa ketika orang berdoa itu orang berdoa kepada Bapa. Kemudian dalam praktek juga, Bapak Ibu, ini kan bulan Oktober, bulan Rosario ya. Ada salah paham tentang doa Rosario? Banyak. Dan ini memang perlu diklarifikasi. Salah paham yang dimaksudkan itu begini, Bapak Ibu silahkan mengingat yang waktu kecil sudah berdoa Rosario. Yang waktu kecil sudah berdoa Rosario. Waktu itu nah, doa Rosario pribadi ya. Apakah waktu itu Bapak Ibu sudah berdoa dengan menggunakan intensi? Apakah waktu Bapak Ibu kecil yang sudah berdoa Rosario ya, apakah sudah berdoa dengan intensi? Sudah. Sudah dengan intensi. Doa pribadi, Bapak waktu masih kecil, doa dengan intensi. Luar biasa. Yang lain juga mengalami doa waktu masih kecil, doa Rosario sudah dengan intensi. Iya. Nah, kemudian, tunggu dulu. Oh, ini pada nggak mau jawab, ditanya baik-baik, nggak Supaya mau lulus jawab. ujian gitu, intensinya doa Salam Maria di antaranya. Ya, saya tidak bicara doa Salam Maria, Pak. Saya bicara doa doa Rosario. Oh, Rosario. Iya kan? Rosario enggak, Pak. Nah, itu yang saya tanya. Apakah waktu Bapak Ibu masih kecil dan sudah berdoa Rosario, waktu itu sudah dengan intensi itu loh. Mulai doa Rosario dengan intensi, Bapak Ibu bisa mengingat sebenarnya. Kira-kira kapan? Kira-kira kapan? Mulai doa Rosario di lingkungan pakai intensi itu. Sudah bekerja, Pak. Jangan-jangan bukan saya sudah bekerja, sudah pensiun baru ada intensi. Nah, gini aja, Bapak Ibu ingat-ingat ya, tahun 80-an Bapak Ibu Rosario pakai intensi apa enggak? Lingkungan memang. Kejauhan kalau tahun 80-an ya. Tapi Ya, juga. Pak. Tapi begini Ella, juga. siapa sih nama kecamatan ya lah? Di mana? Namu di mana? Ayah. Kemudian yang berikutnya, kalau bicara tentang intensi, berarti doa Rosario itu doa permohonan, doa syukur, doa pujian, atau meditasi, atau kontemplasi. Kalau ada intensi. Namanya intensi, itu kan permohonan. Iya, doa permohonan. Apakah doa Rosario itu doa permohonan? Itu yang Bukan. saya katakan. Salah kesalahan, ya yang bisa dikatakan ada di dalam doa di antara umat Katolik. Saya tidak berani mengatakan kalau Rosario jangan pakai intensi, tetapi yang saya tanyakan, Rosario itu doa apa? Apakah jadi doa permohonan atau awalnya memang doa permohonan? Nah, untuk klarifikasi nanti kita akan lihat ya dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II berkaitan dengan doa Rosario. Masih dalam doa Rosario, kalau di lingkungan ada doa Rosario yang setelah peristiwa ketiga ada doa, ada lagu selingan kan? Fungsi lagu selingan itu untuk apa? Tidak semua mengalami, tidak semua ada, tapi Bapak Ibu mungkin pernah mendengar. Doa Rosario setelah
peristiwa ketiga itu ada lagu selingan. Kalau ditanya selingan itu fungsinya untuk apa? Tujuannya apa? Ada selingan itu. Supaya nggak bosan. Siapa yang bosan? Yang berdoa. Kalau yang berdoa bosan, lalu doa ini ditujukan kepada Allah, kepada Bunda Maria, gitu. Kepada Bunda Maria, Salam Maria ya, Santa Maria Bunda Allah ya. Kalau yang berdoa bosan, bagaimana yang mendengar doa kita? Apakah juga diajak nyanyi biar nggak bosan dengerin doa kita? Nah, itu Bapak Ibu kita ada hal-hal yang nyatanya perlu diklarifikasi. Nah, pembicaraan kita bisa jadi akan berkaitan juga nanti dengan ini masa Advent. Karena bagaimanapun Bunda Maria secara khusus didiskusikan, dibahas di pertemuan Advent, di Minggu Advent yang ketiga, keempat. Nah, kemudian jadi kita akan melihat dua hal utama ya. Yang pertama itu Bunda Maria di dalam kitab suci. Jadi kita akan melihat teks-teks Alkitab yang berisi atau yang mengisahkan tentang Bunda Maria. Kemudian nanti bagian berikutnya kita akan lihat apa yang diajarkan Gereja Katolik tentang Bunda Maria. Nah, malam ini kita akan mulai dengan melihat peran ya dalam Bunda Maria di dalam karya penyelamatan, di dalam kehadiran Tuhan di dunia ini. Dan kita harus mengingat, enggak boleh lupa, pentingnya Bunda Maria itu berkaitan dengan Tuhan Yesus. Peran Bunda Maria itu berkaitan dengan Tuhan Yesus. Lepas dari Tuhan Yesus, enggak bisa kita memandang peran Bunda Maria. Nah, sekarang maksudnya begini, Bapak Ibu, silahkan membuka lebih dulu. Ini Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Yohanes bab 3 ayat 16. Ini Bapak Ibu semua tidak pernah boleh lupa ayat ini. Dan kita bisa mengatakan ini adalah ringkasan Injil, ringkasan kabar baik, bahkan bisa dikatakan ringkasan seluruh Alkitab. Bagaimana bunyinya? Yohanes bab 3 ayat 16. Karena 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 begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau memperhatikan ayat itu, kita langsung bisa tahu apa yang dikehendaki oleh Bapa yang mengasihi manusia. Bapa menghendaki manusia memperoleh hidup yang kekal. Sederhananya, Bapa menghendaki manusia masuk surga, hidup berbahagia bersama dengan Dia dalam keabadian, gitu ya. Itu yang dikehendaki Bapa. Dan kemudian supaya manusia bisa masuk dalam kehidupan abadi, memperoleh hidup kekal, Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan kalau mau memperoleh hidup yang kekal, manusia diingatkan, diminta untuk percaya kepada anaknya itu. Nah, siapa anak Bapa di surga itu? Bapak Ibu sekarang silahkan membuka Injil Yohanes bab 1 ayat 1. Yohanes, Injil Yohanes ya, bab 1 ayat 1. Sudah ketemu? Yohanes bab 1
ayat 1. Apa yang dikatakan di situ? Pada mulanya adalah firman. Ya, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. ya. Dia pada Kemudian mulanya bersama-sama dengan Allah. lanjut. Lanjut. Ya, Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam lalu Dia ada hidup, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang baik, itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. baik. Kemudian ke ayat 14. 14. Firman Ayat itu telah menjadi hmm, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. baik. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Allah. Ya, kemudian firman itu menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Jadi Yesus itulah firman Allah. Nah, karena Yesus itu adalah firman Allah, maka kalau orang mau melihat Bapa, cukup melihat Yesus. Kalau orang mau mengetahui apa yang dikehendaki oleh Bapa, maka dengarkan Yesus. Kalau mau melihat betapa Bapa mencintai manusia, maka lihatlah Yesus. Di kesempatan lain Tuhan Yesus mengatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Siapa yang melihat Aku, dia melihat Bapa. Nah, singkatnya, Bapak Ibu, anak Allah itu adalah firman yang menjadi manusia. Dan firman yang menjadi manusia itu adalah Yesus. Nah, sekarang bagaimana firman itu menjadi manusia? Bagaimana firman itu menjadi manusia? Sekarang silahkan ke Injil Lukas bab 1, mulai dari ayat 25. Bagaimana firman menjadi manusia? Lihat Lukas bab 1 ayat 35 ya. Oh, 35. Ya, ayat 35. Bagaimana firman menjadi manusia? Roh Kudus akan turun atasmu, Maria, Dan puasa. ya, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Dan sesudah itu Maria akan mengandung ya. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut anak Allah. Sekali lagi, kalau mau tahu atau penjelasan tentang anak Allah, Bapak Ibu, saya tidak akan masuk dalam diskusi teologis yang membuat orang malah nanti berantem dan bingung. Saya mengajak Bapak Ibu melihat apa yang tertulis di dalam Alkitab, menikmatinya dan memahaminya. Ya. Jadi firman itu ternyata menjadi manusia di dalam rahim Maria. Itu yang harus diingat. Kelihatannya soal sepele, tetapi banyak orang yang nggak peduli dengan hal yang seperti ini. Di rahim Bunda Maria lah firman Allah itu menjadi manusia. Dan kemudian yang lahir dari Bunda Maria itu disebut anak Allah. Nah, kemudian berkaitan dengan anak yang dilahirkan oleh Maria ya. Bapak Ibu sekarang silahkan membuka Injil Matius bab 1 ayat 21.
Matius bab 1 ayat 21. Apa yang dikatakan di situ? Ia akan melahirkan anak laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, nama Yesus ini juga kita perlu perhatikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, Bapak, Ibu bisa mengingatkan orang untuk tidak berdosa. Bapak, Ibu bisa melarang orang untuk berdosa. Bapak, Ibu juga bisa menegur orang ketika orang berdosa. Tetapi tidak ada manusia yang bisa membersihkan jiwa sesamanya dari dosa. Tidak ada orang yang sanggup, yang punya kemampuan untuk membebaskan sesamanya dari dosa. Manusia itu kotor karena dosa-dosanya. Tapi kotornya dosa itu kan tidak terlihat. Kalau kita mengatakan dosa itu mengotori jiwa, maka kemudian melihat jiwa kita nggak bisa, melihat dosa yang melekat, yang mengotori jiwa juga tidak bisa. Sehingga kita tidak sanggup, manusia tidak punya kemampuan, tidak punya kuasa untuk membersihkan manusia sesamanya dari dosa. Nah, kalau mau membaca Matius bab 1 ayat 21, anak yang dilahirkan oleh Maria itu harus diberi nama Yesus. Nah, nama Yesus itu sudah bentuk Yunani ya. Ada akhiran usnya itu tuh. Kalau dalam bahasa Ibrani, maka namanya adalah Yosua, Yesua atau panjangnya Yehosua. Yehu itu dari nama Yahweh. Kemudian Sua itu dari kata Yasa yang artinya menyelamatkan. Jadi nama Yesus itu artinya Allah atau Yahweh menyelamatkan. Nah, dari nama Yesus kita tahu Yesus bukan manusia biasa karena dia sanggup membebaskan manusia dari dosa. Balik lagi, dia adalah firman yang menjadi manusia. Dan ingat, firman itu adalah Allah. Nah, Yesus punya kuasa sebagai Allah untuk membebaskan manusia dari dosa, untuk membersihkan jiwa manusia dari dosa. Dengan kata lain, Bapak Ibu, dengan memperhatikan, mengingat nama Yesus, mengingat arti nama Yesus, kita langsung tahu Yesus itu adalah Allah karena nyatanya dia sanggup membebaskan manusia dari dosa. Kemudian pada Yesus yang akan dilahirkan oleh Maria, balik ke Matius bab 1 ya. Lihat di ayat 23. Ini dikutipkan nubuat Nabi Yesaya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Nah, Bapak Ibu begini dulu. Ini kan cuma satu kata, Immanuel. Loh, kok artinya Allah menyertai kita? Kata Immanuel itu sebenarnya terdiri dari 3 kata. Im artinya bersama, beserta. Gitu. Anahnu itu artinya bisa kami atau kita. Kemudian ada kata El, Allah. El plus im plus anahnu. Dalam bahasa Ibrani, im plus anahnu menjadi imanu.
Jadi Bapak Ibu ingat 3 kata ya. Im, bersama, beserta, dengan. Anahnu itu kami atau kita. Dan El itu adalah Allah. Kelihatannya ya soal sederhana saja, tapi Bapak Ibu perhatikan. Allah menyertai kita. Bagaimana Allah menyertai kita? Allah menyertai kita dalam diri Yesus. Ingat lagi, Yesus itu firman yang menjadi manusia, firman itu adalah Allah, dan Yesus itu adalah Allah. Yesus adalah Allah yang hadir dalam dunia manusia. Sehingga manusia bisa berhadapan dengan Allah, melihat Allah, dan kemudian melihat bagaimana Allah menyertai manusia di dunia. Nah, Bapak Ibu, hal yang bisa dikatakan istimewa di dalam iman Kristiani itu adalah Allah yang dekat dengan manusia. Dekatnya bagaimana? Bapak Ibu ingat lagi, pada mulanya firman adalah firman. Firman itu bersama Allah. Firman itu adalah Allah. Enggak di dunia dong. Karena di ayat berikutnya dikatakan, lewat firman inilah manusia, Allah menciptakan semua yang ada. Tapi kemudian Allah menjadi manusia dan kemudian hidup bersama manusia, menjalani kehidupan seorang manusia, sehingga dari situ kita bisa rasa, kita bisa tahu betapa Allah itu dekat dengan manusia. Nah, kedekatan manusia, kedekatan Allah dengan manusia, ini yang sekali lagi harus dikatakan sebagai pengalaman istimewa, keyakinan yang istimewa di dalam ini iman Kristiani. Lalu untuk apa? Untuk apa firman ini menjadi manusia? Untuk apa anak Allah itu menjadi manusia? Jawabannya akan kembali ke Yohanes bab 3 ayat 16. Menyelamatkan manusia dari dosa. Membersihkan manusia dari kekuasaan dosa. Nah, sekarang begini Bapak Ibu, silahkan membuka Injil Markus sekarang ya. Markus bab 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Apa yang dikatakan di situ? Karena anak manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini nanti kita perlu lihat gelar Tuhan Yesus ya. Di sini disebut, Yesus menyebut diri anak manusia. Tapi di kesempatan lain, Yesus disebut sebagai Mesias. Nah, di ayat ini dikatakan, anak manusia datang juga bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu, amati kata melayani. Kata yang sederhana, kata yang sangat biasa untuk orang Kristen. Orang yang melayani itu menempatkan diri lebih tinggi atau lebih rendah dari yang dilayani. Lebih rendah. Lebih rendah. Bapak Ibu silahkan mengingat saja, atau ibu-ibu yang lebih gampang. Ibu ingat dulu waktu nyuapin anak-anak masih kecil? Waktu nyuapin anak-anak. Itu anaknya disuruh berdiri supaya tinggi sejajar dengan ibu, atau ibu yang jongkok? Jongkok. Kita yang jongkok. Iya kan, begitu kan? Ibu ingat-ingat ketika ibu ngajarin anak-anak belajar. Pernah nggak pura-pura nggak bisa mengucapkan huruf S? Iya.
Semua bisa mengucapkan kata susu kan. Tapi kalau ngomong sama anak kecil ngomongnya gimana? Cucu. Itu contoh melayani paling sederhana dan Bapak Ibu melakukan ya kayak gitu itu. Anak manusia datang untuk melayani. Bayangkan Bapak Ibu, Allah dalam kemuliaan di surga ya, mau menjadi manusia, tinggal di antara manusia, mengalami kekurangan kelemahan manusia. Tujuannya untuk apa? Allah itu turun ke dalam dunia manusia. Tujuannya satu, membawa manusia naik ke surga. Nah, kemudian lihat balik lagi ke Markus 10:45 ya. Anak manusia itu menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu pernah jadi penebus belum? Pernah menebus? Waktu di Penggadaian dulu, Pak. Di Pegadaian kita menebus. Kemudian waktu ngurus resep juga nebus resep Terus kan? obat. Tebus obat ya. Sekarang banyak orang mengatakan beli obat dengan menggunakan resep. Tapi dalam bahasa Nggak Indonesia yang tebus ya. lama kan nebus obat pakai resep kan. Ada yang berbeda di situ, ada sesuatu yang ya soal bahasa tapi memang itu ada yang berbeda. Membeli dengan menebus itu sudah hal yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan kata menebus untuk itu. Di dunia zaman kuno, menebus itu juga berlaku begini, menyerahkan sejumlah uang supaya seorang budak menjadi orang merdeka. Itu menebus. Menyerahkan sejumlah uang supaya seorang budak jadi orang merdeka. Tapi kemudian dalam penggunaan keagamaan, ibadat Israel kuno, menebus itu berarti mempersembahkan korban penghapus dosa. Jadi menebus berarti mempersembahkan korban, entah sapi, entah kambing, entah domba. Dan kemudian harapannya, keyakinannya adalah dengan atau berkat korban ini, Bapa atau Allah mengetahui yang dikehendaki manusia, lalu membersihkan manusia dari dosa. Itu menebus. Sekarang Bapak Ibu juga boleh lihat surat kepada jemaat di Efesus. Surat kepada jemaat di Efesus. Bab 1. Efesus bab 1. Sudah ketemu? Apa yang dikatakan di situ? Efesus bab 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia, oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, kalau di surat Efesus dan kemudian juga di surat Kolose, langsung disebutkan ya, penebusan itu adalah pengampunan dosa. Maksudnya lebih lanjut, Yesus di kayu salib itu mempersembahkan diri sebagai korban supaya manusia memperoleh pengampunan dosa. Yesus di kayu salib mempersembahkan diri sebagai korban supaya manusia diampuni dari dosa-dosanya. Nah, kemudian Bapak Ibu ada, ya kita perlu ingat begini saja. Silahkan Bapak Ibu mengucapkan doa Angelus tapi bagian marilah berdoa itu.
doa Angelus, tapi bagian marilah berdoa. Bunyinya gimana? Ya, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa Bangkitan yang kepada mulia. kebangkitan yang mulia. Yang mulia. Kalau mengingat doa Angelus, nah ini keyakinan dasar Katolik, ya, Yesus itulah yang membawa kita masuk dalam kebangkitan. Dan caranya adalah dengan kematian dan kebangkitannya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang dilakukan oleh Yesus. Dan kemudian Bunda Maria menjadi ibu dari Yesus, anak Allah, Firman yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dan membawa manusia masuk dalam kehidupan yang kekal. Baik, sebelum lanjut, kalau ada yang perlu diklarifikasi, perlu keterangan, silahkan disampaikan. Silahkan kalau ada. Nggak usah chat, ngomong aja. Bahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, langsung saja, nggak usah di chat. Selamat malam Pak Seto. Iya, selamat malam. Ya, mau tanya. Sebetulnya nama Yesus itu sebetulnya pada zaman dulu itu adalah nama yang umum. Ini Bapak nge-freeze ya Pak? Pak Chandra ya. Pak Sama Indrawan seperti Yesus Chandra. gitu. Ya, Kan ini juga tadi ada kitab juga Yesus bin Sirak gitu kan. Itu kan berarti dia juga memakai nama Yesus juga gitu. ya. Gini, supaya lebih lengkap Pak ya, kita lihat eh, orang yang punya nama Yesus ya. Tolong Bapak Ibu membuka kitab Bilangan. Bilangan. Buka kitab Bilangan bab 13. Lihat ini ya, di Bilangan bab 13 itu Musa mengirim mata-mata untuk mengintai tanah Kanaan. Setiap suku kirim satu orang untuk jadi pengintai, alias mata-mata. Lihat sekarang ke ayat 8. Ayat 8 di situ ada nama Hosea. Ya. Kemudian lihat ke ayat 16. Musa menamai Hosea itu Yosua. Ya. Kemudian dari kitab Bilangan kita pindah ke kitab Ezra. Cari kitab Ezra bab cari dulu kitab Ezranya. Bab 2, sudah ketemu Ezra bab 2. Lihat ke ayat 2. Di situ ada nama, ini daftar orang-orang yang pulang dari pembuangan Babel ke Yehuda ya.
Di situ ada nama mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Reelaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum, dan Baana. Ini pemimpin orang Yahudi sesudah pembuangan. Ya, di antara mereka itu ada Yesua. Yesua itu seorang imam. Dia imam. Nah, namanya itu juga disebut di kitab, di Nehemia pasti ada, di Nehemia ada ya. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat ke kitab ini, Zakaria. Cari kitab Zakaria, bab 3. Bab berapa, Pak? Zakaria bab 3. Ayat 1. Yosua. Penglihatan keempat imam besar Yosua. Ya, ini imam besar Yosua. Ini sebenarnya sama dengan Yesua yang di kitab Esra tadi. Ya. Kemudian itu di Perjanjian Lama masih ada tambah satu lagi yang Bapak sebut tadi. Ada Yesua ben Sira. Di Yesus bin Sirah. Kemudian kalau di Perjanjian Baru Bapak Ibu buka Injil Matius ya. Cari Injil Matius, cari waktu pengadilan Pilatus. Jadi silahkan ke bab 27. Matius bab 27. Yesus di hadapan Pilatus. Yesus Barabas. Lihat ke ayat 15 dan 16. Ada siapa di ayat 16? Yesus Barabas. Nah, ketemu Yesus lain lagi. Nah, itu contoh-contoh ternyata ada banyak orang yang bernama Yesus. Seorang ini sejarawan Yahudi itu menyebutkan gini, di zaman Yesus itu ada 20 orang yang punya nama Yesus. Nah, itu seperti kalau Bapak Ibu ke Jawa Tengah lalu cari Joko gitu. Lalu akan ketemu di tiap kampung ada orang namanya Joko, kadang-kadang nggak cuma satu. Nah, Bapak Ibu tinggal mengingat sekarang, siapa yang kamu cari? Mereka jawab, Yesus dari Nazaret. Jadi penyebutan nama kampung itu antara lain bisa dipahami sebagai pembeda antara Yesus dari Nazaret dan Yesus dari yang lain. Loh, apakah mereka itu juga bisa menyelamatkan manusia dari dosa? Apakah mereka itu juga Allah yang menjadi manusia? Bukan. Tentang mereka, Tuhan Allah tidak bicara apa-apa. Tapi tentang anak yang dilahirkan oleh Maria, yang diberi nama Yesus itu, Allah memberi keterangan lewat malaikat. Nah, begitu Pak maksudnya.
Saya tanya Pak Seto, Ya, eh, hingga saat ini itu kalau doa rosario mesti ada intensi-intensi. Bagaimana menurut Pak Seto ini? enggak, saya enggak akan menyampaikan pengajaran mengenai rosario. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan, membaca sendiri apa yang diajarkan oleh Paus Yohanes Paulus II, dan itu tertuang dalam dokumen yang judulnya Rosarium Virginis Mariae, Rosario Perawan Maria. Jadi saya tidak akan bicara tentang pendapat saya, karena Bapak Ibu enggak atau jangan ngikuti saya. Jadi nanti pada waktunya kita akan belajar tentang bagaimana, apa sebenarnya doa rosario, dan kemudian bagaimana harus mengerjakannya. Saya tidak akan berani mengatakan harusnya begini atau dan begitu, nanti pada waktunya lihat sendiri. Tapi pada prinsipnya, supaya enggak terlalu lama nunggu, doa rosario itu doa kontemplatif. Kalau rosario itu kontemplatif, nah diskusinya akan lebih lanjut mengenai kontemplasi. Ya, saya tidak menyangkal, bukan bagian saya juga untuk menyangkal. Dulu waktu dalam perjalanan sejarah gereja ini banyak peristiwa itu terjadi, gereja mengalami pertolongan berkat Bunda Maria, dan orang berbicara kepada Bunda Maria lalu melalui doa rosario. Iya. Tapi nanti Bapak Ibu kita akan lihat itu. Ya, sementara begitu dulu, Pak. Oke, terima kasih. Ya, mari. Ada lagi? Ini keterangan saya bisa dipahami enggak? Bisa, Pak. Jadi kalau kita berbicara tentang Bunda Maria, yang menjadi penting itu adalah Tuhan Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu. Dah, kalau sudah kita ini kembali ke Injil Lukas bab 1 ayat 25 dan seterusnya tadi. Saya tanya sekarang, sebelum membaca teks ini, saya tanya sama ibu-ibu ya. Ibu yang yang mengalami proses dari tunangan, terus berikutnya apa setelah tunangan? Nikah. Menikah. Setelah menikah, proses langkah berikutnya? Melahirkan anak. Kalau waktu tunangan, jadi Bapak Ibu silakan kembali ke zaman dulu ya, membayangkan masih tunangan ya. Kamu besok pengen punya anak berapa? Ibu jawab apa? Berapa? Belum. 12, Pak. Terus tanya berikutnya, kamu pengen punya anak laki-laki atau perempuan untuk yang pertama? Anak pertamanya pengen laki atau perempuan? Perempuan bisa bantu di rumah. Bukan hanya bantu di rumah kan Bu ya. Dalam banyak hal anak-anak perempuan itu lebih banyak membantu kan ya. Ini kalau bapak, ibu yang usia sudah lanjut, yang lebih memberi perhatian anak laki atau perempuan? Perempuan. Jadi waktu tunangan, kamu besok pengen punya anak laki-laki? Pengen. Punya anak perempuan? Juga pengen. Mau berapa? 4 gitu ya, supaya 2-2. Nanti kalau ini bisa shiftnya sehari 4 orang. Nah, sekarang begini. Waktu tunangan, kamu langsung ini ngomong, kamu besok pasti akan punya anak laki-laki.
Saya doakan kamu punya anak laki-laki besok. Ibu akan jawab apa? Jenis apapun oke, asal sehat. Kenapa? Nggak ada yang mendoakan ibu. Saya doakan, kamu katanya pengen punya anak laki-laki atau kamu pengen punya anak perempuan kan? Saya doakan kamu besok punya anak perempuan yang baik, yang sehat, dan seterusnya. Ibu akan jawab apa? Amin. Terima Amin. kasih. Iya, terima kasih. Sekarang Bapak Ibu lihat di Injil Lukas bab 1. Ayat 26 ya. Pada bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Jadi perawan Maria bertunangan dengan Yusuf. Kalau ngikuti proses wajar, setelah perawan bertunangan, punya suami, lalu punya anak, gitu kan wajarnya. Nah, kemudian sekarang malaikat datang kepada Maria. Lihat ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Maria harusnya jawab apa? Saya belum bersuami. Harusnya Maria jawab apa? Tidak mungkin. Saya belum bersuami. Harusnya saya tidak minta ibu baca yang ada di teks. Tidak Ibu mau. tadi kan mulai dengan urutan perawan, bertunangan, kawin, punya suami, lalu punya anak. Ilustrasi saya di depan tadi loh, Bu. Tidak Ya mau. kan? Amin, Ak- amin. Dan saya membacanya memberi tekanan dengan keras akan, gitu kan? Bukan Maria, kamu sedang mengandung walaupun kamu masih bertunangan. Nggak begitu ngomongnya kan? Saya bicara wajarnya. Saya katakan wajarnya. Harusnya Maria mengatakan, "Oh, kamu akan melahirkan anak laki-laki." Oh, puji Tuhan, amin. Nanti tunggu setelah perkawinanku dengan Pak Yusuf berlangsung. Seneng orang Yahudi punya anak pertama laki-laki, oh itu menggembirakan. Sekali lagi, wajarnya Maria berkata begitu. Ya kan? Oh iya atau enggak? Iya. Jadi kata-katanya adalah, Maria, kamu akan mengandung dan akan melahirkan. Wajarnya Maria kan jawab, ya setelah perkawinanku dengan Yusuf, aku kalau punya anak laki-laki, aku akan senang sekali. Ini orang Yahudi loh, anak pertamanya laki-laki pasti menyenangkan nih. Malaikat tidak berkata, kamu mengandung padahal kamu masih tunangan. Nah, bukan begitu bicaranya. Akan. Nah, kemudian sekarang lihat ayat 34. Maria menjawab, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Nah, Bapak Ibu, di dalam ini terjemahan bahasa Indonesia, ini ada masalah. Bapak Ibu, tolong cari dah terjemahan dalam bahasa Inggris
Atau Bapak Ibu juga lihat di terjemahan yang baru. Kalau di terjemahan yang baru bunyinya begini. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Nah, kata belumnya ini juga masih masalah. Karena kalau dalam bahasa Yunani bukan belum, tidak. Bapak Ibu boleh periksa deh terjemahan. Ya, itu Lukas bab 20 bab 1 ayat 34. Bapak Ibu boleh periksa. Boleh ambil Alkitab yang bahasa Inggris. Lalu cari, boleh juga googling. Iya, betul, Pak. Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Ya, itu terjemahan. Coba cari terjemahan Oh, yang dalam bahasa Inggris. Inggris. How can this be since I do not know a man? Saya belum bersuami, belum mengenal. Nah, itu terjemahan bahasa Inggris yang Pak Helmi baca. Ini yang paling pas. Iya. O ginosko andros. Itu dalam bahasa Yunani. Aku tidak mengenal laki-laki. Jadi bukan belum, tapi tidak. Jadi kalau memang Maria itu punya rencana untuk menjalani hidup berkeluarga seperti yang lain bersama Yusuf, nggak ada kesulitan bagi Maria untuk punya anak. Begitu kan? Prosesnya sederhana. Kalau diomongkan kan dari tunangan, menikah, punya anak. Itu proses itu yang diharapkan. Jadi kalau Maria punya niat untuk menjadi istri Yusuf dalam pengertian yang biasa, dalam pemahaman biasa, Maria nggak akan mengucapkan kalimat seperti itu. Bagaimana mungkin itu terjadi? Karena aku tidak mengenal laki-laki. Maksudnya, aku tidak berhubungan dengan laki-laki. Sebelumnya, sesudahnya, Maria tidak berhubungan dengan laki-laki. Maria kalau begitu bisa dikatakan sejak awal punya niat untuk tidak berhubungan dengan laki-laki, untuk tidak menjadi istri seperti istri pada umumnya. Nah, kemudian lihat Bapak Ibu, kalau membaca ayat 34 ya, terjemahan yang lama. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Kalau Bapak Ibu jadi malaikatnya, Bapak Ibu kan bisa jawab, lah katanya kamu udah tunangan. Nah kan tunggu aja. Nanti setelah perkawinan dengan Yusuf, kamu akan punya anak. Selesai kan? Tapi malaikat tidak menjawab begitu. Roh Tuh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Nah, sekarang menjadi jelas bahwa Maria mengandung firman yang menjadi manusia tadi itu tanpa campur tangan laki-laki. Kemudian sekarang Bapak Ibu kita pindah ke Injil Matius bab 1. Ya. Matius bab 1. Lihat yang ayat 23 tadi ya. Lihat ayat 23. Ini nubuat mengenai
seorang perawan yang melahirkan seorang anak laki-laki yang akan disebut Immanuel. Nah, kemudian lihat ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya, kepada Yusuf, dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi anak yang ada di dalam rahim Maria itu bukan keturunan biologis Yusuf. Nah, di perikop ini, lihat ayat 25, Bapak Ibu ketemu ayat yang bisa jadi akan membingungkan. Matius 1 ayat 25, apa yang dikatakan di situ? Ayat bab 1, ayat 25. Bacanya mulai ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Perhatikan, ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kalau hanya membaca ayat ini, lalu orang bisa ambil kesimpulan, berarti sesudah Maria melahirkan Yesus, Yusuf berhubungan dengan Maria, maka kemudian Yesus punya adik-adik. Tuh, kalau membacanya cuma ayat 25, lalu mengabaikan ayat lain. Tapi ayat ini harus dibaca, Bapak Ibu, mulai dari ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yusuf, ayat 24 akhir, mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Keterangan ini, ayat-ayat ini menunjukkan Yesus itu bukan anak biologis Yusuf. Karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Loh, emang bisa perempuan mengandung tanpa campur tangan laki-laki? Nah, Bapak Ibu mengingatnya yang sederhana saja. Ini yang bekerja Tuhan loh ya. Bapak Ibu besok kalau ke surga, waktu sudah di surga, bukan kalau, ketika sudah di surga, kalau Bapak Ibu pengen cari Adam, gimana caranya? Kalau Bapak Ibu mau nyari Adam, cari yang paling apa ya? Masa paling tua? Masa di surga ada yang tua? Nggak ada. Tapi buka perutnya, buka baju yang nutupi perut. Lihat ada pusernya apa enggak. Kalau nggak ada pusernya, nah itu Adam itu. Yang membuat Adam bisa hidup jadi manusia siapa? Allah, kan? Allah bisa membuat manusia tanpa harus memikirkan percampuran antara perempuan dan laki-laki. Untuk Tuhan nggak ada masalah. Kalau kemudian Yesus mengalami peran yang istimewa ini, nggak ada masalah karena ya jangankan untuk membuat badan manusia, ya, untuk membuat badan semua manusia, nah itu Tuhan yang bisa mengerjakan. Jadi kalau ada orang mengatakan mustahil adalah perempuan bisa mengandung tanpa campur tangan laki-laki, untuk kita itu mustahil. Untuk Allah nggak ada yang mustahil.
Allah itu yang memberikan kehidupan, Allah itu yang membuat yang mati bisa hidup. Bapak Ibu bisa mengingat peristiwa ketika Yesus membangkitkan Lazarus ya. Lazarus itu kan sudah 4 hari di kuburan. Kalau Bapak Ibu pernah mengamati, melihat, punya kesempatan melihat jenazah tanpa formalin, 4 hari itu jenazah wujudnya kayak apa? Bau. Wujudnya mungkin udah bengkak-bengkak itu ya Bu ya. Sudah menggelembung dan sebentar lagi bisa pecah itu. Kalau mayat sudah beberapa hari kan begitu kan. Aromanya ya pasti bau udah 4 hari. Dan itu Marta juga ngingetin waktu Tuhan Yesus nyuruh buka pintu kubur. Jangan, udah bau, udah 4 hari. Tapi kemudian perhatikan yang dilakukan oleh Yesus. Hanya mengucapkan, Lazarus, keluar. Jenazah yang sudah 4 hari, pasti mati, pasti sudah mati, itu keluar langsung dan hidup lagi. Jadi Bapak Ibu maksudnya bukan hal yang mustahil, bukan hal yang aneh untuk Tuhan kalau berbicara tentang perawan yang mengandung. Nah, kemudian kalau kalau di dalam Injil itu kita ketemu dengan saudara-saudara Yesus, siapa mereka ini? Bapak Ibu misalnya tolong ke Injil Markus bab 6. Markus bab 6, lihat ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Nih adik-adik Yesus, Yakobus, Yoses, Yudas, Simon. Ternyata juga ada saudara-saudaranya perempuan. Jadi saudara laki-lakinya 1, 2, 3, 4. Kalau di Injil Matius bab 13 kalau Injil Matius ya. Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas. Yakobus, Yusuf sama dengan Yoses kalau begitu ya. Saudara laki-lakinya 4. Terus ada saudara-saudara perempuan. Nah, kemudian begini, kalau orang lain yang nggak begitu peduli dengan Bunda Maria, yang tidak belajar sungguh-sungguh tentang Bunda Maria, lalu akan mengatakan, wah ini anak-anak Maria, adik-adik Yesus. Jadi Yesus punya adik, adiknya banyak, 4 yang laki-laki, lalu beberapa yang perempuan. Tapi kemudian begini, di dalam Injil Lukas, dalam Injil Matius tadi ya, kita sudah menemukan terutama di dalam Injil Lukas, Maria tampak jelas tidak ya menjadi istri Yusuf dalam arti yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu silahkan membayangkan begini ya, ini dalam keyakinan Katolik. Maria mengandung dari Roh Kudus, kemudian melahirkan Yesus, dan Maria dan Yusuf itu dilindungi oleh Pak Yusuf. Begitu membacanya. Nah, kalau di dalam gereja Katolik, pemahaman seperti ini tadi, Yesus punya adik-adik kandung tadi ya, itu nggak diterima. Sejak awal gereja,
gereja tidak menerima bahwa Yesus itu punya banyak adik. Lalu siapa mereka ini? Begini, kata saudara dalam masyarakat Yahudi itu ya seperti kata saudara dalam bahasa Indonesia. Itu di kelompok masyarakat tertentu, satu kampung itu saudara. Satu kampung, pokoknya dari kampung yang sama, itu saudara. Kemudian dalam pemahaman yang luas, Bapak Ibu, orang bisa menyapa orang lain yang nggak ada hubungan famili sama sekali dengan kata saudara. Nah, kemudian dalam pengertian yang lebih sempit, kata saudara digunakan untuk menyebut orang-orang yang masih punya hubungan darah. Itu saudara, keponakan, sepupu, saudara satu nenek, itu saudara semua. Kemudian, dalam pengertian yang paling sempit, saudara berarti saudara kandung. Nah, dalam masyarakat Yahudi, pemahaman tentang saudara seperti itu, seperti dalam bahasa Indonesia. Kalau di dalam Injil kita menemukan saudara-saudara Yesus, itu kayaknya kita nggak pernah ketemu deh anak-anak Maria. Yang ada saudara Yesus, tapi bukan anak-anak Maria. Maksudnya kalau begitu, kata saudara Yesus itu artinya ya masih ada hubungan famili, entah lewat Yusuf, entah lewat Maria. Itu yang disebut saudara-saudara Yesus. Nah, kemudian sekali lagi Bapak Ibu nanti boleh periksa dah. Ada saudara-saudara Yesus, tapi apakah kita ketemu dengan anak-anak Maria? Enggak. Sekarang, begini. Saya tanya lagi sama Ibu ya. Ibu tolong jawab. Ibu punya anak Ibu sudah dewasa, tapi anak Ibu mau pergi. Ibu mau nggak dititipin ke temannya Ibu? Dan teman anak Ibu? Ibu dititipkan dalam tanda kutip ke teman anak Ibu. Ibu ikut teman anak Ibu, ikut hidup di rumahnya. Mau apa enggak? Enggak lah. Kalau sekarang saya ganti pertanyaan. Ibu, Bapak punya orang tua, punya ibu. Dan ibu dari Bapak Ibu itu sudah janda. Ya. Kemudian orang tua perempuan ini ingin ikut teman dari Bapak Ibu. Bapak Ibu izinkan apa enggak? Enggak. Enggak mau tinggal bersama Bapak Ibu, tapi ikut teman Bapak Ibu. Lucu lah. Sekarang silahkan Bapak Ibu ke Golgota. Buka Yohanes bab 19. Yohanes 19. Ayat, ya cari aja di situ udah ketemu babnya. Ayatnya ayat 25. Yohanes 19. Yesus, sudah ketemu? Yohanes 19. Ini Yesus sudah di kayu salib dan tidak lama kemudian Yesus akan meninggal. Lalu ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria serta istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima Maria di rumahnya. Kalau Yesus punya adik, bagaimana reaksi adik-adik Yesus?
Nggak terima. Masa mamaku mau diambil orang? Masa mamaku malah ikut temanku? Kalau jadi ayat ini peristiwa adegan Yesus di kayu salib, lalu ada Maria, ada murid yang dikasihi, ini memberikan tambahan keterangan yang menunjukkan Maria hanya melahirkan Yesus. Dan kalau Yesus disebut punya saudara-saudara, itu bukan saudara kandung, tetapi relasi ya. Maksudnya itu orang-orang yang masih ada hubungan darah, masih termasuk dalam keluarga besar, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan saudara-saudara Yesus. Baik, sampai di sini dulu Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Iya Pak Seto, mau tanya. Em, dari studi kitab suci yang kita lakukan, membuktikan bahwa Bunda Maria ini sangat istimewa. Namun saudara kita yang lain meluputkan atau Panjangannya mesti ke sana ya. menghilangkan Online juga. Halo. Halo. Ya, lanjut Pak. Ya, bagaimana saya terserah Pak Seto mau jawab atau tidak gitu, karena ini kan ini kan ranah mereka yang tidak menerima Santa Maria atau Bunda Maria. Tetapi dari studi kitab suci yang kita lakukan saat ini saja, itu sudah membuktikan kesucian Bunda Maria, keistimewaan Bunda Maria, dan gereja kita memang memberi kedudukan yang luar biasa buat dia gitu. Mengapa ya gitu? Mereka itu kan juga mendalami kitab suci ya cukup dalam gitu. Ya, itu aja pas itu saya heran gitu. Katanya begitu ya. Iya. Nah, sekarang begini. Bapak, Ibu bisa mengerti kalau saya mengatakan ada pembacaan yang jujur dan tidak jujur. Membaca apa adanya dan membaca pilih-pilih. Apa yang dipilih? Pilih yang sesuai dengan harapan, dengan keinginan, dengan apa yang dia ingin bicara. Tapi pembacaan yang jujur, membaca apa adanya. Nah, yang bisa jadi tidak dilakukan itu adalah membaca Alkitab apa adanya. Karena ini pikirannya sudah diwarnai doktrin, maka kemudian membaca Alkitabnya tidak lagi apa adanya. Bagian-bagian tertentu yang tidak sesuai dengan doktrinnya lalu diabaikan, nggak dibaca. Ini risikonya tinggi sekali karena apa? Kemudian kita melihat kebenaran hanya sebagian. Kemudian yang kedua, begini, kadang-kadang atau jangan-jangan itu karena orang Katolik yang keterlaluan kepada Bunda Maria sampai yang saya sebut tadi itu menempatkan Bunda Maria setara dengan Tuhan Yesus. Itu yang harus hati-hati kayak gitu. Bukan soal fotonya dipajang setara, bukan itu urusannya. Tapi memperlakukan Bunda Maria seolah-olah sudah seperti Tuhan. Nah, itu yang salah. Nah, dua hal ini Bapak Ibu. Kalau masih ada tambahan ya, jadi nyambung dengan yang kedua. Melihat sikap orang Katolik kepada Bunda Maria, tapi sikap yang salah ya. Lalu orang lain kemudian menjadi seperti benci kepada Bunda Maria. Ini sebagai orang Katolik kita perlu waspada, perlu hati-hati dengan ini. Jadi kalau Bapak Ibu tanya balik, memangnya Bunda Maria salah apa sama kalian? Kok kalian benci sekali sama Bunda Maria? Nanti akan ketemu jawaban yang aneh-aneh.
kenal juga enggak, ketemu juga enggak, oh bencinya kayak gitu. Lalu akan muncul juga pemahaman atau ungkapan-ungkapan yang akan terasa aneh. Bunda Maria hanya digunakan untuk lewat saja. Hanya tempat yang dijadikan lewat, tempat untuk lewat Tuhan Yesus. Udah perannya cuma begitu. Tapi tunggu dulu, itu juga pembacaan yang nggak jujur. Kalau membaca yang Injil Yohanes tadi, kita masih akan mendiskusikannya pada waktunya ya. Kemudian bagaimana tanggapan Bu Elizabeth? Ya, waktu ketemu dengan Bunda Maria, waktu Bunda Maria datang ke rumahnya, itu kan hal seperti itu nggak bisa diabaikan. Elizabeth penuh dengan Roh Kudus, dalam keadaan penuh dengan Roh Kudus, lalu bicara kepada Maria, siapa aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Nah, nanti kita akan lihat lebih detail lagi bagaimana ini ya perjanjian baru bicara tentang Bunda Maria ini. Tapi kalau kembali ke pertanyaan mengapa muncul sikap yang seperti itu, saya melihatnya ada dua. Yang pertama itu membaca Alkitabnya tidak apa adanya, tidak jujur. Dan kemudian karena melihat Bunda Maria sangat dihormati oleh orang Katolik, lalu kemudian orang lain melihat itu sebagai masalah. Lalu muncul ketidaksenangan yang kemudian ketidaksenangan itu diungkapkan dengan macam-macam cara. Termasuk ketidaksenangan kepada kepada Gereja Katolik karena menghormati Bunda Maria itu diwariskan turun-temurun dari abad 16 sampai sekarang. Itu ada yang aneh di sini. Ya, begitu, Pak. Ya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Masih ada lagi? Pak Seto, mau nanya sedikit nih. Ada orang yang menyebutkan Maria itu adalah tabut perjanjian baru gitu, betul Pak? Itu kan di apa? Di doa apa namanya? Maria disebut tabut perjanjian. Ada ya Pak Seto ya? Ada. Nah, mengingatnya begini saja. Bapak, Ibu tahu tabut perjanjian? Tahu apa enggak? Tahu. Kalau enggak tahu harus buka teks soalnya. Kalau udah tahu ya enggak usah buka teks. Di kitab Keluaran bab 25 di situ ada perintah Tuhan untuk membuat tabut. Dibuat dari kayu, dilapisi emas, dan fungsinya adalah untuk menyimpan hukum Tuhan. Tabut itu punya fungsi untuk menyimpan firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Terus firman itu menjadi manusia. Nah, Yesuslah firman Allah. Ketika Maria mengandung Yesus, berarti Maria mengandung firman Allah. Firman Allah ada di dalam dirinya. Jadi peran Maria menjadi seperti peran tabut perjanjian. Begitu maksudnya. Jelas, Pak? Cuma gitu aja. Cari di litani perawan Maria. Silahkan diperiksa di litani. Ada sebutan untuk ini. Masih ada lagi? Silahkan kalau masih ada. Ya, Bu Nini, silahkan. Pak, maaf ya kalau pertanyaan saya kurang ajar. Saya tadi ngikutin runut yang Bapak ini minta untuk dibacakan itu tiba-tiba terlintas di pikiran saya, Santo Yusuf itu kan maksudnya belajarnya
mengenai Allah itu kan nggak ada definisi Roh Kudus. Cuma taunya kan Allah. Nah, ketika malaikat bilang, maksudnya tentang Roh Kudus itu apa dia tidak bertanya ya? Maksudnya mempertanyakan itu ya? Oke, sekarang Ibu tolong membuka ya 1 Samuel bab 10. Ya, 1 Samuel bab 10. Ibu lihat ke ayat 1 dan ayat 6. Ada roh siapa Bu di ayat 6? Roh Tuhan kan ya. Allah itu roh. Kemudian nanti pindah Bapak Ibu pindah ke 1 Samuel bab 16. 1 Samuel 16. Satu Samuel 16, lalu periksa, itu kan Daud diurapi kan ya. Nah, setelah Daud diurapi, Ibu cari roh Tuhan, kemudian datang kepada Daud. Ayat berapa itu? 13. Ada kan? Ada. Ya, sekarang pindah ya Bu ya ke Yesaya. Yesaya bab 63. Ayat 14. Nah, Yesaya 63 ya. Ayat 14. Pindah lihat ayat 10 dulu. Oh, 10. Oh iya. Ayat 11. Oh, kok 11 ada? Iya, ayat 11 ada. Iya. Ya. Nah, kalau kita menemukan kata roh Tuhan atau roh kudus, begini memahaminya begini. Nomor 1, Allah itu roh. Roh dalam hal ini berarti ini pribadi yang hidup tapi tidak punya raga. Jadi kalau dikatakan roh kudus, ya Allah itu roh. Tapi karena dia itu kudus, maka disebutnya roh kudus. Kemudian nanti juga kita akan menemukan pemahaman lain tentang roh. Roh itu adalah daya atau kekuatan dari Allah. Itu juga disebut roh. Karena datang dari Allah juga disebut roh kudus. Nah, roh itu juga ini kekuatan itu tadi ya, daya kekuatan yang sanggup melakukan hal yang di luar kemampuan manusia. Roh itu memberi kehidupan. Roh itu membuat yang mati bisa hidup. Nah, roh itu memberikan itu memiliki daya atau kekuatan yang seperti itu. Itu roh Tuhan atau roh kudus. Begitu, Bu. Nah, tambah informasi tentang Roh Kudus ternyata ada di Perjanjian Lama, kemudian ada di kitab Yesaya langsung disebut Roh Kudus gitu ya. Orang Yahudi, laki-laki, nah, waktu itu ya, itu dari kecil sudah biasa baca Alkitab, baca kitab suci mereka.
Jadi mereka memahami Allah, paham benar-benar karena dari kecil memang mereka belajar. Begitu. Ya, Bapak Ibu, malam ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita ketemu di pertemuan yang berikut hari Selasa depan. Kita masih akan melihat ini Bunda Maria dalam kehidupan Tuhan Yesus, tapi ketika Tuhan Yesus masih kecil. Dan kita akan lihat ini peran Maria dalam kehidupan anak Allah yang menjadi manusia dan manusianya itu masih dalam rupa bayi sampai anak-anak. Itu kita perlu perhatikan, jelas kita perlukan. Karena kalau tidak, maka ya lewat begitu saja. Maria itu ibu Yesus. Tapi bagaimana menjadi ibu itu? Saya akan minta tolong nanti kepada para ibu untuk berbicara macam-macam hal untuk memahami peran Bunda Maria. Sekali lagi ya cukup ya untuk malam hari ini. Kita ketemu Selasa depan. Linknya sama saja kan ya? Linknya sama. Jadi disimpan saja linknya ini. Ya, begitu Bapak Ibu. Silahkan Bu Ivon. Makasih Pak Seto, makasih Bapak Ibu semuanya sudah mengikuti pendalaman kitab suci bersama Pak Seto lewat KPKS Hieronymus yang kami adakan setiap Selasa malam. Siapa namanya Pak Opung ya? Pak Roy, boleh ditutup Pak Roy? Baik, Bu Ivon. Makasih Pak Roy. Baik Bapak Ibu, kita tutup pertemuan ini. Terima kasih banyak Pak Seto. Mari kita satukan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih. Malam ini kami kembali mendapatkan begitu banyak pesan-pesan iman lewat bacaan kitab suci yang sudah dibawakan oleh Pak Seto, yang mengingatkan kami kembali mengenai putramu Tuhan kami, Yesus Kristus. Bagaimana peranannya, bagaimana firman dalam kitab suci, menjelaskan dengan sedemikian rupa, dengan bimbingan Pak Seto semakin mendalam dalam diri kami, umatmu yang masih berjalan dalam kehidupan ini. Maka kami mohon Tadi ada yang bawa puyuh, nak ambilin puyuh buat mami. Bapak, kami menjadi pribadi yang rendah hati, selalu siap untuk mendengarkan firman-Mu, serta siap juga mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati keluarga kami, Bapak. Kan bawa kue, ada yang Kami percaya apa yang terjadi malam ini semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Doa syukur dan permohonan ini selalu kami aturkan dalam nama Yesus Kristus Putra yang Tunggal Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Roy, terima kasih Pak Seto, terima kasih Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Kita Seto. jumpa di Selasa depan. Ya, pamit ya. Terima kasih Pak Seto. Makasih semua. Terima kasih Pak Seto, Pak Roy Terima semuanya. kasih. Selamat malam. Malam, selamat istirahat Selamat malam semua. semuanya. Amin. God bless you all. Bu Ivon, thank you. Yes. Thank you juga for you. Happy See you birthday ya. again. Happy birthday. Udah lewat itu. Udah lewat ya, tapi enggak kok. Masih ada sisa-sisa kuenya. Sisa kue udah habis. Sudah Terima habis kasih ya? Bu Ivon. Iya. Oke. Iya. Oke, see you. Good night. Pak Narto mana Bye. nggak kelihatan? Pak Narto lagi ada urusan sedikit gantian. Wah, Kemarin minggu oke. lalu saya nggak bisa nemanin. Oke ya bro, see you. Oh gitu ya. Ya, See you next week ya. makasih. Oke, bye. Thank you. Bye-bye. Terima kasih Pak Seto, Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Makasih Bu, selamat malam, selamat istirahat. Makasih Pak Agus.